Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini kita belajar satu ayat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dan saya memberikan tema yaitu selalu mengucap syukur dalam segala hal. Teksnya saya ambil dari Efesus 5 ayat 20 yang berbunyi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan ini Bapak Ibu, saya menjelaskan sedikit pendahuluan kalau kita melihat surat Efesus ini ditulis oleh surat Efesus ditulis kira-kira tahun 60 sampai 61 Masehi oleh Rasul Paulus selama ia dipenjarakan di Roma. Efesus 1 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 dan pasal 6 ayat 20. Surat ini disampaikan kepada sidang jemaat di Efesus oleh Tychicus. Bisa kita nanti melihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 21 dan ayat ke-22 yang juga digunakan Paulus untuk menyampaikan sepucuk surat kepada orang Kolose. Kolose pasal 4 ayat 7 sampai 9. Surat kepada orang Kolose dan surat kepada orang Kristen di Efesus ditulis Paulus kira-kira pada waktu yang sama. Maka ada sejumlah persamaan antara Efesus dan Kolose. Efesus adalah kota yang penting di Asia provinsi dari Romawi, dan terkenal dengan perdagangan dan menjadi kota yang kaya dan menganggap kekayaan sebagai hal yang penting. Efesus adalah kota yang indah dengan kuil Artemisnya yang megah. Di sana terdapat sebuah batu meteor terkenal yang kanon dikirim oleh sang dewi. Kita bisa melihat nanti dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 35. Ratusan pelacur melayani di kuil ini dan para pedagang setempat menjual berbagai lukisan, patung, dan perhiasan Dewi Artemis. Kisah Para Rasul 19 ayat 23 sampai 41. Kota ini juga memiliki teater yang besar, sebuah stadion tempat pertarungan para gladiator dan perpustakaan. Paulus berkarya di Efesus sekitar 3 tahun. Bisa kita nanti melihat Bapak Ibu di Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 10 dan pasal 20 ayat 31. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita melihat tadi di dalam Efesus, kita kembali tadi di teks kita dalam Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya. Jadi kalau kita melihat sebelumnya, kalau kita mendalami kata ucaplah syukur dalam bahasa Yunani, di sini eucharistotes merupakan kata kerja present, partisip aktif, nominatif, maskulin, jamak yang berasal dari akar kata eucharisteo yang berarti mengucap syukur, berterima kasih. Dari kata Yunani yang lain juga dia mengatakan
Eu berarti baik atau bagus. Dan yang lain juga charis berarti rahmat atau terima kasih. Padanan padanan bahasa Ibrani juga yang sering dikaitkan dengan ucapan syukur adalah yadah, yang berarti memuji atau mengucap syukur. Ya. Sedangkan kata segala sesuatu dalam bahasa Yunani, panton, yang merupakan kata sifat genetif, netral jamak dari akar kata pas, yang berarti semua, tiap-tiap, keseluruhan. Padanan kata ini dalam bahasa Ibrani yaitu kol, yang sering diterjemahkan sebagai semua atau setiap, serupa artinya dengan pas dalam cakupan komprehensifnya. Istilah Ibrani lain yang berarti semua atau setiap, yang digunakan dalam berbagai konteks untuk menunjukkan totalitas. Jadi dapat disimpulkan Bapak Ibu bahwa di dalam konteks ini Paulus menginginkan jemaat di Efesus supaya mereka selalu mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan, apapun kondisi atau situasi yang mereka hadapi. Kenapa sampai Paulus mengatakan hal ini, Bapak Ibu yang terkasih? Ya, karena di jemaat tadi saya uraikan di pendahuluan, ternyata mereka hanya fokus kepada kekayaan. Itu artinya jikalau contohnya mereka belum uh, sampai kepada titik kekayaan itu, ya, apalagi khususnya orang-orang yang percaya, ya. Maka Paulus menyampaikan pesan ini kepada mereka supaya jemaat-jemaat di Efesus di sana mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal atau dalam segala sesuatu, baik baik suka maupun duka. Artinya apapun kondisi kita, ya, apapun keadaan ekonomi kita khususnya, ya, secara finansial, ya, memang secara umum atau secara uh, ekonomi kita membutuhkan yang namanya materi. Tetapi ya, yang jangan sampai menjadi lebih prioritas kita bagaimana kita mengutamakan materi itu, ya. Makanya Paulus mengatakan kepada mereka, ucaplah syukur kepada Tuhan. Artinya apapun kondisi, apapun situasi yang kita alami, ya, demikian juga kita orang-orang Kristen saat ini, ya, dengan tujuan supaya apapun kondisi juga yang kita alami, apalagi masalah-masalah, problema yang kita hadapi, apalagi kalau ada masalah, apalagi kalau ada pergumulan khususnya dalam ekonomi kita, ya, mungkin saat ini kita lagi krisis ekonomi, tetapi kita harus tetap percaya bahwa melalui dengan ucapan syukur kita, justru Tuhan menunjukkan karyanya bagi kita. Karena mengucap syukur adalah merupakan suatu uh, bentuk bagaimana iman kita, level iman kita naik. Artinya posisi iman kita berada di posisi yang naik tingkat atau sedang berkualitas, sedang ada di dalam kualitas, ya. Ya, makanya saat ini kita diingatkan bagaimana Paulus terus mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya sekalipun pada waktu itu, ya, sekalipun pada waktu itu pesan ini dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus, maka saat ini ketika kita membaca, ketika kita merenungkan saat ini, maka kita harus mengaplikasinya di dalam kehidupan kita. Maka kita harus menerapkannya di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal, ya, ya, bagaimana kita mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan, ya.
Saya memberikan langsung poin-poinnya aja, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan sama seperti yang saya katakan tadi, yang menjadi pertanyaannya bagi kita, itu bagaimanakah kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Sebagai berikut, ada beberapa poin Bapak Ibu, baik suka maupun duka, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, sama seperti yang saya katakan tadi, baik suka ya maupun duka, atau apapun kondisi problema kehidupan yang kita alami, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu adalah merupakan pintu gerbang kualitas iman kita kepada Tuhan. Ya, justru ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka Allah terus menunjukkan karyanya di dalam kehidupan kita. Maka Allah tidak pernah membiarkan kita ketika kita terus mengucap syukur, ya. Ketika kita terus berterima kasih apa yang kita alami, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ya, di dalam satu Tawari pasal 16 ayat 34, ya. Mazmur 107 ayat 1, Mazmur 118 ayat 1, dan ayat ke-29, Mazmur pasal 36, 136 ayat 1, dia berbunyi begini Bapak Ibu. Kalimat ini saya mengutip, ada beberapa pasal, ada beberapa kitab tadi yang hampir kalimatnya teksnya sama Bapak Ibu. Yang dia mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Ya, selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu, kuncinya di sana adalah ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, artinya kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, kenapa kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Ya, mungkin di balik masalah itu, di balik problema itu, ya, ada tujuan Tuhan. Ya, Tuhan mengizinkan suatu problema, mengizinkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ada maknanya, ya. Sama seperti ketika kita ingin mau bertumbuh di dalam Tuhan, tentu ada makna-makna yang harus kita pahami, ya. Ada tujuan Tuhan, kenapa sampai Dia mengizinkan hal itu. Dan saya memberikan asumsi bahwa, ya, tujuan Tuhan ketika Dia mengizinkan kita menghadapi masalah, yaitu supaya iman kita tetap bertumbuh, supaya iman kita memiliki kualitas, memiliki mutu yang baik, ya, supaya iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Itulah sebabnya di dalam ayat ini dia mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, ya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Apabila kita tetap bersyukur, yang menjadi faktor utamanya adalah bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Senantiasa selalu bersyukur, tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Poin kedua, selalu bersyukur di setiap waktu. Nah, selalu bersyukur setiap waktu. Mazmur, ya, Mazmur mengatakan di Mazmur pasal 34 ayat 1, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Di dalam Mazmur mengatakan aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Artinya waktu ini bukan waktu sembarangan. Artinya Bapak Ibu, ya, kesempatan, kalau kita melihat arti waktu adalah kesempatan. Ya, selagi masih ada kesempatan bagi kita, selagi masih ada peluang bagi kita, diberikan Tuhan, mungkin sampai detik ini kita masih diberikan waktu untuk bernafas, masih diberikan waktu untuk menikmati, ya, udara segar sampai detik ini. Ya, Mazmur Daud mengatakan, aku hendak memuji Tuhan. Ya, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Artinya kita terus memuji Tuhan. Ya, di setiap waktu, bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari, terus menerus, setiap waktu kita terus memuji Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dia mengatakan, dia melanjutkan pujian-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ya, ini adalah ucapan Mazmur Daud. Bagaimana dia mengakui bahwa dia mengucapkan bahwa aku hendak, ya,
Aku hendak memuji Tuhan karena dia sendiri merasakan kebaikan Tuhan. Dia sendiri mungkin kalau kita melihat keadaan Daud, ya, ketika dia diserang, ketika dia dikejar-kejar, tetapi dia tidak pernah uh, menyerah, ya. Tetapi dia tidak pernah menjadikan sebuah alasan bahwa dia tidak mau memuji Tuhan. Tetapi dia mengatakan di setiap waktu aku terus memuji Tuhan. Ya, di dalam mulutku, ya, di dalam mulutku aku tetap memuji Tuhan. Puji-pujian itu selalu ada di dalam mulut. Terkadang kita sebagai orang-orang percaya, ya, terkadang mulut kita ini nggak bisa. Yang ada yang sering terjadi adalah yang sering kita pakai adalah untuk menyakiti sesama kita, ya, yang sering kita pergunakan bagaimana kita mau mengecewakan sesama kita. Tetapi di ayat ini mengajar kita bagaimana kita mau pergunakan, ini adalah berbicara juga tentang bagaimana cara mempergunakan mulut untuk memuji Tuhan, bukan untuk menghakimi, artinya untuk menjadi berkat, ya, bukan untuk menjatuhkan, ya, tetapi bagaimana kita pergunakan untuk memuji Tuhan, untuk menjadi berkat. Poin terakhir Bapak Ibu, melibatkan Tuhan melalui dengan ucapan syukur kita. Melibatkan Tuhan melalui dengan ucapan syukur kita dalam Kolose 3:17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, Paulus juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Ya, Paulus mengatakan bahwa apapun yang kita perbuat, baik dalam perkataan, ya, maupun dalam perbuatan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, ya, Paulus mengatakan, lakukanlah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sambil mengucap syukur, artinya harus kita pastikan di dalamnya. Sambil mengucap syukur, harus kita pastikan di dalamnya, harus mengucap syukur. Ya, ya. Harus kita mengucap syukur, artinya kita harus melibatkan Tuhan. Yang melibatkan Tuhan mungkin melalui dengan doa kita ketika kita contohnya mau melakukan kegiatan kita Bapak Ibu, ketika kita mau melakukan aktivitas kita harus melibatkan Tuhan. Ya, itulah yang saya maksudkan di sini. Ya, melalui dengan ketika kita mau melakukan kegiatan, bekerja, atau apapun kegiatan kita harus melibatkan Tuhan melalui dengan doa kita. Karena di dalam doa kita itu nggak mungkin kita nggak mau menyebut kata ucapan syukur. Pasti ada. Kita terus bersyukur di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Berikutnya Bapak Ibu, kesimpulannya bagi kita. Dalam konteks ini, Paulus mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, agar kita tetap mengucap syukur dalam segala sesuatu kepada Tuhan, apapun persoalan problema kehidupan yang kita hadapi, kita selalu bersyukur kepada Tuhan, sama seperti jemaat di Efesus ketika Paulus mengingatkan mereka, ketika Paulus mengirimkan pesan itu kepada mereka supaya mereka tetap bersyukur, supaya mereka tidak hanya fokus kepada kekayaan, barulah mereka mengucap syukur, tetapi Paulus mengarahkan mereka supaya keadaan mereka dan mereka tetap mengucap syukur, khususnya jemaat-jemaat Kristen yang ada di jemaat di Efesus. Dan demikian juga kita saat ini, Paulus mengingatkan kita, sebab Paulus mengatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal merupakan bagian daripada kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita sebagai orang percaya. 1 Tesalonika ayat 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Oleh karena itu ada 3 poin yang mengingatkan kita sebagai berikut. Yang pertama, baik suka maupun duka kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kedua, selalu bersyukur setiap waktu. Dan ketiga, melibatkan Tuhan dengan ucapan syukur kita. Ya, mungkin demikian saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman kita, menjadi pelita
kita dimanapun kita berada dapat menjadi cahaya, menjadi terang bagi setiap langkah demi langkah kita. Terima kasih, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.